Halo semuanya, balik lagi di channel Insomnia. Bersama saya Donik. Hari ini kita akan merangkum alur cerita dari film berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse tahun 2018. Dan sebelum mulai silahkan klik tombol subscribe biar gue lebih semangat lagi untuk membuat video. Jangan skip iklan. Cari posisi paling enak dan selamat menonton. Film berawal dari kisah Peter Parker menjadi Spider-Man di kotanya selama 10 tahun. Dia menyelamatkan banyak orang dan sangat menyukai pekerjaan menjadi Spider-Man. Dan hanya ada satu Spider-Man sejauh ini. Siapa juga cita-citanya yang ingin menjadi manusia setengah kadal? Silahkan komen di bawah. Di tempat lain ada bocah bernama Miles yang sedang santuy mendengarkan musik. Seperti emak pada umumnya, emaknya Miles pun mengingatkan dirinya untuk berangkat ke sekolah. Dengan terburu-buru Miles pun berangkat ke sekolah. Dia pun memilih berjalan kaki daripada diantar oleh ayahnya. Miles pun tampak senang akhirnya bisa pergi ke sekolah dan bertemu teman-teman. Namun di tengah jalan Miles pun terjatuh karena dia menginjak tali sepatunya sendiri. Dan pas banget bapaknya Miles ini lewat. Bapak Miles ini adalah seorang polisi. Miles pun kemudian diantar oleh bapaknya. Nampaknya Miles ini malu diantar oleh bapaknya, karena bapaknya ini masih memperlakukan Miles seperti anak kecil. Sampai-sampai di depan teman-temannya, Miles dipaksa untuk membalas ucapan kasih sayang dari orang tuanya. Miles pun nampak kesusahan menyesuaikan jam pelajaran yang sangat padat di sekolah ini. Dia pun sering terlambat masuk di jam pelajaran. Dan ada satu orang di kelas itu yang tertawa karena alasan terlambatnya Miles. Wanita ini bernama Gwen. Gwen juga baru pindah di sekolah ini. Waktu pulang sekolah, Miles pun memutuskan untuk pergi ke rumah pamannya. Pamannya ini bernama Aaron. Pamannya ini juga menjadi tempat curhatnya Miles. Dan sepertinya paman Miles ini lebih pengertian kepada Miles. Paman Aaron juga mengajari cara mendekati wanita yang disukainya dengan cara memegang bahunya dan berkata, "Hei." Kemudian paman Aaron pun melihat karya Miles. Tapi dia menyembunyikan itu dari ayahnya, karena ayahnya tidak menyukai hobi Miles yang satu ini. Paman Aaron pun mengajak Miles ke suatu tempat. Dia diajak ke suatu gedung tua dan menyuruhnya menggambar apapun yang dia suka. Tapi di gedung itu ada sebuah laba-laba yang mencoba mendekati Miles dan masuk ke dalam bajunya. Paman Aaron pun memuji karya Miles. Dia menceritakan dulu dia juga senang menggambar tembok dengan ayahnya. Namun ketika ayah Miles menjadi polisi, dia berubah. Paman Aaron tiba-tiba mendapat panggilan kerja dari bosnya. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan sebelum pulang, Miles mengambil foto hasil karyanya tersebut. Namun tiba-tiba laba-laba itu menggigit Miles. Miles pun dengan santai membunuh serangga ini. Dia pun pulang dan langsung tidur di kosannya. Paginya, Miles mengalami perubahan yang aneh. Tubuhnya membesar dan suaranya menjadi seperti seorang pria dewasa. Dan dia pun tidak sengaja bertemu Gwen kembali. Dia pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan lagi kali ini. Dia mencoba ilmu dari paman Aaron. Namun Miles pun gugup dan kesulitan melakukan hal ini. Dia malah membuat rambut Gwen menempel di tangannya. Sampai-sampai Gwen harus mencukur rambutnya. Karena panik, Miles pun lari sampai tak tentu arah. Dia pun kesulitan mengendalikan tangan dan kakinya yang terus menempel ke sebuah dinding. Dia pun tersadar kalau kejadian ini mirip dengan cerita dari Spider-Man. Miles pun langsung menelpon pamannya. Namun pamannya sedang pergi ke suatu tempat. Miles pun terpaksa memeriksa sendiri gedung tua kemarin. Dan mayat laba-laba itu masih berada di sana. Tiba-tiba Miles merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Dirinya seperti bisa merasakan ada sesuatu yang mendekat. Dan ternyata itu adalah Spider-Man asli yang sedang bertarung dengan monster goblin. Miles pun tak sengaja terbawa ke dalam pertarungan tersebut. Dia pun akhirnya diselamatkan oleh Spider-Man. Dan Peter sadar kalau Miles ini sama dengan dirinya. Peter menyuruh Miles untuk tetap bersembunyi. Kemudian Peter melanjutkan misinya untuk menggagalkan sebuah mesin waktu yang dibuat oleh orang jahat bernama Kingpin. Namun karena 1 lawan 2, Spider-Man pun tak berdaya melawan anak buah Kingpin. Goblin yang sudah terlanjur emosi, dia pun memasukkan Spider-Man ke dalam mesin waktu itu, yang malah merusak dimensi lain dan menggagalkan rencana Kingpin. Ledakan dimensi pun terjadi.
Miles mencoba menghampiri Spider-Man, namun Peter kali ini sudah tidak bisa bangkit kembali. Dia pun menyerahkan sebuah chip kepada Miles. Chip ini nanti bisa merusak Collider, nama dari mesin waktu milik Kingpin. Pete meminta Miles untuk menggagalkan rencana Kingpin jika nantinya dia menghidupkan mesin itu kembali. Namun Miles masih bingung bagaimana caranya dia bisa naik ke gedung setinggi itu. Dia pun hanya bisa menyaksikan detik-detik kematian dari Spider-Man. Tak lama Kingpin pun menyadari keberadaan Miles. Anak buah Kingpin bernama Prowler langsung memburunya. Miles pun langsung berusaha untuk kabur dari sana. Dia dikejar sampai ke tengah kota. Miles pun berhasil selamat. Dia pun pulang ke rumahnya karena sangat ketakutan. Ayah dan ibunya mencoba untuk menenangkannya. Namun di sini Miles masih tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Baru juga mendapat kekuatan sudah dikasih misi yang berat. Apalagi dia habis menyaksikan seniornya mati secara langsung. Wah, fix kena mental cok asli. Dunia pun merasa kehilangan dengan matinya Spider-Man, Peter Parker. Miles yang sudah berjanji kepada Peter, dia pun mencoba berlatih menjadi Spider-Man. Akan tetapi latihannya tidak berjalan mulus. Dia pun harus terjatuh dari gedung ini dan malah merusak chip pemberian Spider-Man. Miles pun pergi ke tempat makam Peter Parker dan meminta maaf karena telah merusak chipnya. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin Miles dari belakang. Dengan refleks, Miles dapat mengeluarkan sengatan listrik dari tubuhnya. Orang ini pun langsung terlempar dan pingsan seketika. Terlihat orang ini mirip dengan Parker, namun rambutnya berwarna hitam. Dan ternyata dia adalah Peter B. Parker, Spider-Man dari dimensi yang lain. Peter yang ini 10 tahun lebih tua dari Peter yang sekarang. Hubungannya dengan MJ pun tidak berjalan dengan baik. Dia pun sering galau dan kini tubuhnya tidak seatletis dulu lagi. Dan waktu sedang makan santuy, dia pun tak sengaja tersedot oleh dimensinya Miles. Dan sekarang dia terjebak di dimensi ini. Kemudian Miles pun tak sengaja dikejar polisi yang sedang berpatroli di sana. Dia pun tak bisa lari karena jaringnya menempel dengan tubuh Peter. Dia menggunakan jaring Pete untuk kabur dari sana. Pete yang nyawanya masih ketinggalan, dia pun harus babak belur karena ditabrak-tabrakin mulu sama si Miles. Kasian pecuk, diajar monster aja nggak sampai kayak gini dah mukanya. Miles pun mencoba menginterogasi Peter ini dan memintanya untuk melatih dirinya menjadi pro Spider-Man. Namun Peter tidak mau melatih Miles dan dia memilih untuk cuek karena ini bukan dunianya. Miles mencoba menjelaskan tentang kejahatan Kingpin, namun Peter ini tidak juga menggubrisnya. Miles pun sedih karena Peter tidak mau membantu dirinya. Karena merasa tak tega, Peter pun akhirnya mau membantu Miles untuk menggagalkan rencana Kingpin. Tapi sebelum itu mereka harus membuat chip yang baru di lab Alchemax, tempat yang merancang mesin Collider dari Kingpin. Mereka pun bersiap akan menyusun rencana, namun Pete menyuruh Miles untuk menunggu saja di sini. Tapi saat sedang mengawasi, Miles melihat kalau ada Kingpin di sana. Dia pun langsung menghampiri Peter karena Miles tidak ingin melihat Spider-Man mati lagi tanpa dia tidak melakukan apa-apa. Dan saat Dr. Olivia pergi berbincang dengan Kingpin, Peter pun melakukan aksinya. Saat dia mencoba memindahkan data, Miles malah ikut-ikutan turun dan sekarang malah nyangkut di lampu ini. Miles. Peter pun menyuruh Miles untuk santai agar tidak ketahuan. Bukannya diem, dia malah menyanyikan sebuah lagu, woy. Miles. Tapi cara itu berhasil melepaskan tangan Miles. Dia pun terjatuh dan membuat Dr. Olivia menjadi curiga. Tak diduga-duga Miles bisa menggunakan kekuatan menghilangnya. Peter pun menyuruh Miles untuk memindahkan datanya, sedangkan dia nanti yang akan mengalihkan Dr. Olivia. Dr. Olive pun kaget melihat Peter dari dimensi yang lain, dan dia pun mencoba meneliti perkembangan tubuh Peter di dimensi ini. Peter pun mengalami glitch di dimensi ini. Kayak gini loh. Dan jika dia terlalu lama di dimensi ini, tubuhnya bisa hancur. Miles yang sudah mendapatkan akses masuk ke PC ini terlihat kebingungan, karena data di PC ini sangatlah banyak sekali. Dia pun berniat membawa kabur sekalian komputer ini. Ternyata Dr. Olive ini adalah Dr. Octopus. Peter pun mencoba menahan Dr. Ock sekuat tenaga, dan singkat cerita mereka bisa keluar dari sana. Namun Dr. Ock masih mengejar mereka. Miles pun secara dadakan berlatih menggunakan jaringnya. Namun tiba-tiba glitch Peter kambuh.
Mereka berdua pun terjatuh dan komputernya berhasil diambil kembali oleh Dr. Oak. Tiba-tiba datanglah Spider-Woman berkerudung putih. Dia menyelamatkan mereka berdua dan menghajar Dr. Oak. Ternyata Spider-Woman ini adalah Gwen. Gwen juga menjelaskan kalau dirinya juga dari dimensi yang lain. Ternyata alasan Kingpin membuat mesin waktu bernama Collider adalah untuk menghidupkan kembali keluarganya. Dulu istri dan anaknya tidak sengaja mengetahui kalau ayahnya adalah seorang pembunuh kejam. Mereka pun kabur dari rumah dan akhirnya kecelakaan dan meninggal dunia. Gwen mengajak Miles dan Pete pergi ke rumah Bibi May untuk membuat kembali sebuah chip yang telah dirusak oleh Miles. Bibi May mengajak mereka ke sebuah ruangan rahasia di sana. Di sana, Bibi May juga memberitahu kalau ada teman-teman mereka yang sudah datang duluan. Ada Peter Parker, si Spider-Man hitam putih dari 1933, Penny Parker, si Spider-Robot dari Jepang, dan yang terakhir ada Peter Parker, Spider Kartun Babi. Mereka juga sama dari dimensi yang berbeda. Tiba-tiba tubuh mereka semua mengalami glitching. Miles pun memutuskan dirinya lah yang akan mengirim mereka semua pulang. Namun di sini Miles belum bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Mereka semua pun ragu kepada Miles karena ini bukan masalah yang sepele. Karena merasa diremehkan, Miles pun ngambek. Dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sesampainya di kosan, dia pun menuliskan sebuah surat untuk Paman Aaron. Miles tampak kacau dan sangat membutuhkan tempat untuk bercerita. Tiba-tiba Prowler pun datang ke kosan Miles untuk menangkap dirinya. Untungnya Miles kali ini bisa menggunakan kekuatannya. Dan betapa kagetnya Miles, ternyata Prowler ini adalah pamannya sendiri. Miles pun langsung kabur dari sana. Dia sempat dikejar Prowler tapi masih bisa untuk melarikan diri. Di markas Bibi May, mereka pun telah berhasil membuat kembali chip Goobernya. Miles yang tiba-tiba datang langsung panik sejadi-jadinya karena tahu pamannya sendiri adalah seorang Prowler. Namun saat Miles pergi ke sini, ternyata dia sudah diikuti oleh anak buah Kingpin. Mereka pun bertarung di rumah Bibi May. Miles yang tidak bisa apa-apa hanya bisa terdiam, menjaga chip Goober dengan skill menghilangnya. Akan tetapi si cepat Prowler langsung datang untuk mengejarnya. Kali ini, Miles tidak bisa kabur. Miles pun membuka topengnya dan dia sudah tahu kalau Prowler adalah Paman Aaron. Prowler pun tidak sanggup untuk membunuh keponakannya sendiri. Karena dianggap berkhianat, dengan sadisnya Kingpin langsung menembak mati Paman Aaron. Miles pun membawa pergi pamannya ke tempat yang aman. Dia pun sangat sedih dan merasa kehilangan paman sekaligus sahabat yang paling dekat dengannya. Tak lama datanglah ayah Miles untuk memeriksa. Dan saat ayahnya meminta Miles untuk berbalik badan, Miles pun menghilangkan diri. Dan ayahnya ini menganggap kalau Paman Aaron meninggal dibunuh oleh Spider-Man. Di kosannya, Miles pun meluapkan semua perasaan sedihnya. Para teman Spider pun mencoba menenangkan Miles dan menjelaskan kalau mereka semua juga pernah mengalami kejadian yang sama. Mereka juga tidak mungkin bisa menyelamatkan semua orang. Kemudian mereka pun menyuruh Miles untuk tetap berada di kosannya, karena Peter yang akan mengirimkan mereka semua pulang ke dimensinya. Miles yang masih mencoba memaksakan diri tetap bersikeras ingin ikut membantu. Peter pun mencoba menghapus Miles untuk menunjukkan kekuatannya, kalau memang dia layak untuk ikut dalam misi ini. Akan tetapi Miles masih kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya. Peter pun terpaksa mengikat Miles dan mereka pun meninggalkannya di sana. Di kosan, Miles pun dihampiri oleh ayahnya karena Miles akhir-akhir ini tidak mau menghubungi telepon rumah. Ayahnya meminta maaf karena tidak pernah mendukung Miles dan masih memperlakukannya seperti layaknya anak-anak. Ayah Miles pun mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi Miles dan tanpa meminta Miles untuk membalas ucapan itu. Dari sinilah Miles mencoba untuk berkonsentrasi dan akhirnya dia bisa mengendalikan kekuatannya. Dia pun langsung bergegas pergi ke markas Bibi May untuk memilih kostum yang dia suka. Dan kini Miles akhirnya bisa menjadi Spider-Man sejati. Peter dan yang lain pun telah sampai di lokasi Kingpin dan terlihat Kingpin di sini sedang mengadakan sebuah pesta sebelum dia membunuh semua orang. Gila, psikotes banget orang ini, cuk. Mereka pun dengan mudahnya menyelinap masuk karena pelayan di sini semuanya menggunakan topeng Spider-Man. Mereka pun sampai ke mesin Collider, namun Pete kesulitan saat memasukkan chip Goobernya.
Ya keburu anak buah Kingpin pun berdatangan. Mereka pun kalah karena mesin itu membuat tubuh mereka menjadi semakin glitching. Namun tiba-tiba datanglah Miles dengan kekuatan invisible-nya dan dimensi-dimensi di sana semakin menjadi aneh. Mereka pun bertarung habis-habisan. Spider Robot pun tak bisa menahan serangan dari monster bekicot yang membuat mesinnya menjadi rusak. Tapi Miles dan yang lain berhasil melawan mereka semua dan akhirnya bisa menancapkan chip Goober-nya. Mereka pun berpamitan satu persatu. Namun saat giliran Pete untuk melompat, Kingpin pun datang dengan penuh amarah karena untuk kedua kalinya Spider-Man mengacaukan rencananya. Pete pun berniat akan membantu Miles melawan Kingpin. Namun Miles yang sudah pro banget meminta Pete untuk pulang saja dan meyakinkan dirinya kalau kini Miles bisa mengatasi masalah ini. Dan akhirnya Pete pun percaya kepada Miles. Kini hanya ada Miles dan Kingpin. Miles pun dengan lincah menghindari serangan dari Kingpin. Namun ketika dia terkena satu pukulan saja, dia sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya kembali. Dan saat Kingpin akan membunuh Miles, keluarganya dari dimensi lain melihatnya kembali menjadi seorang pembunuh. Kingpin pun harus kehilangan keluarganya kembali. Kini nyawa Miles pun terancam karena Kingpin sudah ngamuk sekali. Ayah Miles yang sedang memeriksa tempat di sekitar, dia pun melihat kalau Spider-Man sedang terpojok. Ayah Miles ini mencoba memberikan semangat untuk Spider-Man dari ruang kendali. Miles pun akhirnya bisa bangkit kembali. Dia pun memakai jurus rahasia warisan dari pamannya. Dia menyentuh bahu Kingpin dan berkata, "Hei." Dia pun menyetrum Kingpin dan melemparnya ke arah tombol daya dari mesin Collider. Mesin di sana pun menyedot semua dimensi-dimensi yang lain dan akhirnya meledak. Miles pun kemudian langsung menghampiri ayahnya dan langsung memeluk dan mengatakan kalau Spider-Man menyayanginya. Dia pun memberikan sebuah hadiah berupa Kingpin yang sudah tinggal pick and go ke penjara. Dan kini Miles menjadi the next Spider-Man. Dan film pun berakhir. Oke, sekian ya. Terima kasih telah menonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, subscribe jangan lupa, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Doni, bye.